Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Mujahid. Panggil saja saya Pak Zaki ya. Pertama perkenalan dulu ya. Itu nama saya. Nanti insya Allah kita akan terus bertemu, mungkin melalui daring ini, melalui video ini, yaitu pada mata pelajaran fikih. Lalu oh iya, jangan lupa untuk hari ini jangan lupa absen di e-learningnya ya. Itu ada absen, silakan kalian klik dulu. Lalu setelah absen silakan masuk. Dan kita untuk pertemuan yang sekarang itu kita akan membahas tentang jinayah dan hikmahnya, yang tidak semuanya akan saya bahas satu-satu. Mungkin untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan saja. Nanti di akhir video ada pertanyaan, maka setelah kalian melihat materinya nanti akan saya berikan pertanyaan, nanti kalian jawab. Oke, itu aja. Oke, langsung aja cek video dan selamat belajar. Tetap semangat walaupun oke, jangan lupa baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Ini adalah fikih kelas 11 semester ganjil. Nah, ini adalah foto saya waktu dulu. Sekarang udah masih segini juga sih. Baik, nama saya Ahmad Zaki Mujahid SPDI. Langsung aja ya, kita langsung ke materi, yaitu jinayah dan hikmahnya. Jinayah itu apa sih? Ternyata jinayah itu adalah tindak pidana. Nah, tindak pidana itu atau jinayah itu ada macam-macamnya, banyak. Ada pembunuhan, ada penganiayaan, ada kisos, ada diat, dan ada kifarat. Baik, langsung aja ke pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Lalu dasar hukum pembunuhan yaitu ada dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, yaitu membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran surat Al-Isra ayat 33. Lalu hadisnya adalah idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Yaitu jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu ada macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ini ada tiga ya. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yaitu al-qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan atau maksakol. Lalu yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, yaitu qatlu syibhul amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan tidak menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti kamu melempar batu nggak sengaja malah kena seseorang sehingga langsung mati di tempat. Nah, itu namanya qatlu syibhil amdi atau qatlu syibhul amdi, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Jadi ngelempar batu
dengan tidak ada niat membunuh, tapi malah terjadi kematian ketika si korban dilempar batu. Lalu yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan, qatlul khata', yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang, seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian, gitu ya. Lalu ada hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja al-qatlul amdi, yang kedua pembunuhan seperti sengaja al-qatlul syibul amdi, yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan atau qatlul khata'. Pembunuhan sengaja atau qatlul amdi hukumannya adalah bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisos, yaitu selaku pelaku harus diberikan sanksi hukuman yang setimpal dan berat. Jika misal apabila ada seseorang yang membunuh lalu dia harus dibunuh lagi apabila dia itu adalah kisosnya ya. Lalu ada pembunuhan seperti sengaja adalah qatlul syibul amdi, yaitu pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diyat mughalladhah, yaitu diyat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban yang setiap tahunnya sepertiga. Lalu yang terakhir adalah pembunuhan karena kesalahan atau qatlul khata'. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mukhaffafah, yaitu diyat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya, yaitu sepertiga. Nah, ini adalah hadis tentang atau dasar hukum tentang membayar diyat ya, diyat yaitu baik pembunuhan sengaja maupun pembunuhan seperti sengaja, yaitu hadisnya man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qatalu wa in sya'u ukhdu diyata wa hiya 30 hiffah wa 30 jada'ah wa 40 khilfah, rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos, dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hikoh, 30 ekor jada'ah, dan 40 ekor khifah. Hadis riwayat at-Tirmidzi. Itu adalah diyatnya ya. Lalu ada juga diyat ringan. Nah, ini hadisnya an Ibnu Syihab qala fi diyatil khata'i 20 hiqqah wa 20 jada'ah wa 20 binta makhadin wa 20 binta labunin wa 20 bani makhadin, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya diyat khata' itu dibayar dengan 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, hikmah dilarang membunuh yaitu memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Itu adalah hikmah dilarang membunuhnya. Lalu ada lagi penganiayaan. Dalam pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut jarimah, tindak pidana atau pelukaan. Menurut Kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata jarah yang berarti syaf ba'd badani, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan secara sengaja. Macam-macam penganiayaan, yaitu ada penganiayaan berat dan ada penganiayaan ringan. Penganiayaan berat itu apa sih? Yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Lalu ada penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan. Lalu
hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, yaitu termaktub atau sudah Allah turunkan lewat Quran surat Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Lalu barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dan yang terakhir adalah pertanyaan, yaitu yang pertama, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dengan format nama, lalu nomor absen, di bawahnya lagi kelas, lalu di bawahnya baru jawabannya, gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah, setelah mempelajari materi tentang pembunuhan dan penganiayaan, maka berikan pendapat kalian tentang pembunuhan dan penganiayaan, kalau bisa lengkap dengan ayat-ayatnya ya. Gitu. Lalu yang menjawab akan mendapat nilai 90 lah kalau begitu. Selamat mengerjakan dan alhamdulillah. Oke, itu tadi pemaparan materinya. Silahkan kalian jawab pertanyaannya, dan mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh dan solehah, dan kita terhindar atau terlepas dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona ini ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua segera dipertemukan di sekolah tercinta. Baik, akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next